Bismillah. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Alhamdulillah fi hadzal yaum yaumul arbi'a salis wa isrun min syahri Sya'ban 1444. Maka pada kesempatan ba'dal asr ini kita lanjutkan kajian al-akhbar as-sahihah fi ahkam siyami Ramadan dari kitab yang keempat, dan kita masuk kepada bab yang ke-8, al-babu thaminu mufsidatis siyam. Setelah selesai bab sifat saumi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka kita masuk sekarang kepada bab yang ke-8, mufsidatus siyam, bab tentang pembatal puasa. Maka bab ini barakallahu fikum berhubungan dengan perkara-perkara yang membatalkan puasa, dan bab ini sangat luas, maka akan dipersempit lagi dengan pasal-pasal dan masalah agar terperinci dan mempermudah bagi tulabul ilm untuk mengambil fawaid-fawaidnya. Adapun ucapan penulis mufsidatus siyam, bab yang ke-8, mufsidatus siyam, maka mufsidat jam'u muannats salim dari mufrad mufsid. Fa mufsid seperti mukmin, mukminat, muslim, muslimat. Kadzalika mufsid bi ziyadah alif wa ta, mufsidat. Fa mufsidat aidha ismun fa'il ala wazn muf'il min fa'ala yaf'ulu fi'lu tsulasi al mujarrad fasada yafsudu yufsidu. Idan mufsid ismun fa'il dan dia mufrad, jamaknya mufsidat, bimakna al-fasad naqisus salah, yang mana maknanya adalah pembatal atau perusak. Maka makna mufsidatus siyam, pembatal, perusak dari ibadah puasa. Wa qad abbara al-fuqaha fi kutubihim, selain dari mufsidatus siyam juga mereka menyebutkan dengan mubtilatis siyam. Fa mufsidat disebut juga mubtilat. Kalau di Indonesia mubtilat menjadi pembatal, mufsidat pembuat fasad, perusak. Dan mubtilatis siyam, mufsidatis siyam maknanya satu. Kemudian penulis memulai dengan fasal dari bab mufsidatis siyam dengan perkara al-faslul awal, fasal yang pertama, la yufsidu siyam al-mar'u illa idza jatama'a fihi al-ilm wa dzikr wal qasd. Di fasal yang pertama penulis sebelum memasukkan apa itu dari pembatal-pembatal puasa, maka dimasukkan kepada kaidah bahwa tidak akan terjadi pembatal puasa seseorang menjadi batal kecuali jika terkumpul padanya 3 perkara. Dan perkara yang pertama al-ilm. Ma makna al-ilm? Ay yakunu aliman bi hukmi syar'i fima yata'allaqu bi mufsidati siyam wa in jahalaha walau kana dzakiran au qasadahu
fala yufsid siyamahu walau irtakaba al-mafsadat. Maknanya barakallahu fikum, al-ilm di sini di mana dia mengetahui hukumnya. Seseorang mengetahui hukumnya bahwa dia pembatal puasa. Maka ini syarat yang pertama dari 3 yang harus terpenuhi. Al-ilm maknanya dia tidak melaksanakan pembatal puasa dalam keadaan tidak mengetahui dan dalam keadaan tidak meniatkan. Maka yang pertama al-ilmu, ini adalah syarat seseorang menjadi batal puasanya, dia mengetahui hukumnya. Wathani az-zikr, dan makna az-zikr la budda lil mar'i an yakuna dzakiran hukma syara' fima yata'allaq bi mufsidatis siyam wa inasiyahu walau alimahu wa qasadahu fala yufsidu siyamahu walau irtaqabal mafsadat au mufsidat. Maknanya syarat yang kedua harus ingat. Jika terpenuhi syarat yang pertama mengetahui hukumnya, namun dia dalam keadaan lupa, maka meskipun dia masuk kepada perkara yang membatalkan, tidak dianggap batal. Karena apa? Syarat yang kedua harus ingat. Maka ini 2 syarat kami sebutkan. Dan syarat yang ketiga al-qasd. Dan makna al-qasd ay la budda lil mar'i an yakuna qasidan birtikab mufsidin min mafasidis siyam, di mana dia memang menyengaja untuk melaksanakan perkara yang berhubungan dengan pembatal puasa, sehingga di sini dia menjadi batal. Maka keluar dari perkara ini in ukriha alaih, jika dia dipaksa, meskipun terpenuhi syarat yang 2 seperti mengetahui hukumnya al-ilm, dan syarat yang kedua tadi az-zikr, mengingat, maka jika dia dipaksa, maka di sini tidak menjadi pembatal puasa. 3 perkara ini barakallahu fikum, perkara yang sangat penting bagi seseorang yang masuk kepada pembatal puasa. Maka 3 syarat ini berdalil dengan Al-Quran dan Sunnah, dan dijadikan di dalam qawaid al-usuliyah di dalam agama Islam ini yang penting. Maka sebelum kita masuk kepada pembatal puasa, ada berapa dan apa saja harus masuk kepada kaidah ini. Apa inti kaidah ini? Di kaidah ini maknanya seseorang masuk kepada perkara pembatal puasa. Kita ambil pembatal puasa yang bersifat umum. Apa? Al-aql wasyurb wal jima'. Makan, minum, dan hubungan badan, hubungan laki-laki dengan perempuan di siang Ramadan, maka ini pembatal dari puasa. Kemudian tadi syaratnya apa? Al-ilm. Syaratnya adalah ilmu. Dia mengetahui ilmunya, bahwa makan dan minum dan berhubungan itu pembatal puasa. Kalau dikatakan itu perkara yang ma'ruf, gak ada orang yang dari Badui pun mengatakan aku tidak mengetahui kalau makan minum itu batal. Kita katakan lebih detail lagi, misalnya tentang permasalahan sampai kapan batas waktu sahur. Maka di sini kita bisa memberikan contoh. Telah lewat di hadis-hadis yang telah lampau, di hadis Adi ibni Hatim dan yang lainnya, tentang tafsir ayat wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyadu minal khaytil aswadi, selesai tanpa disebut minal fajr. Maka disebutkan dari para sahabat, di antaranya Adi ibni Hatim,
bahwa kami dulu di saat sahur memegang iqal hitam dan iqal putih, dan yang lainnya membawa benang hitam dan benang putih, dan menyimpannya di bawah bantalku, dan terus aku sahur sampai terlihat cahaya, karena gelap sampai terlihat cahaya di ufuk timur. Nah, setelah datang cahaya baru terlihat benang putih benang hitam, berarti ini maknanya. Maka disebutkan oleh Nabi, inna wisadata kala arid, maka bantal kamu itu sangat panjang. Di sini maknanya para sahabat sebelum turun ayat kalimat minal fajri, maka mereka meyakini bahwa makna benang putih dan benang merah secara zahir adalah benang tersebut, sehingga mereka terus makan sampai datang fajr menyingsing, maka telah masuk waktu fajr. Namun karena mereka tidak mengetahui hukumnya telah batal puasanya, maka Nabi pun di sini tidak mengatakan mereka batal puasa, tetapi dikatakan inna wisadata kala arid, innamal makna dalik, barulah diturunkan ayat yang setelahnya, minal fajri, adalah dari fajr. Maka benang putih benang hitam ini adalah dari al-fajr. Maka di sini syahidnya para sahabat tidak mengetahui makna al-khaitul abyad minal khaitil aswad, sehingga mereka sahur dan membawa benang putih dan benang merah, dan fajar sudah naik dan mereka tetap makan karena belum terlihat benang putih dan benang merah. Sampai menjelang matahari itu terbit, barulah mereka mengetahui mana benang putih, mana benang hitam. Maka dikatakan oleh Nabi bahwa yang diinginkan, kemudian dibacakan ayat turun setelahnya, adalah minal fajri. Maka ini yang kita contohkan, harus mempunyai ilmu. Maka jika seseorang tidak mengetahui ilmu dari pembatal puasa tersebut, maka dia tidak bisa dikatakan batal puasanya. Paham sekarang? Syarat yang kedua, zakiron atau adzikr. Makna dzikr di sini ingat. Maka jika ada seseorang yang makan dan minum, dan ini banyak, apalagi orang-orang yang biasa tidak terbiasa puasa, maka Ramadan dia puasa, awal-awal Ramadan tidak biasa untuk berpuasa, maka di saat dia haus kemudian minum, setelah minum baru ingat bahwa dia puasa. Maka apakah puasanya di sini batal atau tidak? Jawabnya tidak, karena dia dalam keadaan tidak zakiron. Maka syarat seseorang dihitung puasanya itu batal kapan? Zakiron, di saat dia ingat dari pembatal puasa tersebut. Jika tidak ingat, seseorang datang dari pekerjaannya di awal-awal Ramadan, haus, habis panen sawit, keringat bercucuran, datang ke rumah tiba-tiba minum. Setelah minum baru dia pikir, ya Allah, bulan Ramadan, tidak terbiasa dia bulan yang lainnya untuk berpuasa. Maka setelah selesai dari minum baru teringat. Maka di sini dia masuk kepada pembatal puasa minum, namun tidak dihukumi batal puasanya. Dan nanti hadis-hadisnya telah datang, bahwa disebutkan di dalam hadis yang banyak, seseorang yang berpuasa idza syariba wa huwa shaimun, maka fa innallaha yuskihi, Allah memberikan minuman kepadanya, Allah memberikan makanan dan minuman kepadanya, maka tidak batal puasanya. Kemudian yang ketiga, al-qasd. Maknanya memang dia meniatkan makan dan minum itu dari hatinya.
Maka keluar dari ini mereka yang dipaksa, seperti mereka yang hidup di tempat orang-orang kafir misalnya, sampai ekstrim. Barang siapa yang berpuasa maka akan disuruh berbuka